Halo masyarakat YouTube, kali ini gua akan bahas film yang berjudul The Bow. Mengisahkan seorang gadis belia yang hidup di atas kapal selama puluhan tahun. Dan ia dijaga oleh kakek Mezum di tengah lautan. Tujuannya apa dan bagaimanakah si gadis lepas dari belenggu si kakek? Simak video ini, Wak. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang kakek yang sedang memainkan alat musiknya di dalam kapal di tengah lautan. Ia tinggal bersama seorang gadis cantik. Suatu hari nampak beberapa orang menghampiri kapal untuk memancing. Di sana mereka membicarakan sebuah isu bahwa ada seorang anak kecil umur 7 tahun yang ditemukan oleh seorang pria. Dan si pria tua itu akan menikahinya saat usia si gadis genap 17 tahun. Kemudian salah satu pemancing itu menggoda sang gadis. Dan tiba-tiba kakek Sugiono marah dan mengarahkan busur panahnya ke mereka. Ia sangat marah karena gadisnya diganggu. Tak lama pemancing itu menghampiri sang kakek. Si kakek ini juga seorang peramal. Ia meminta sang kakek untuk meramal hubungannya dengan sang istri. Ritual pun dimulai. Kira-kira begitulah cara ritualnya. Dan memberitahukan hasilnya kepada pemancing itu. Dan terlihat pemancing itu marah akan hasil ramalan sang kakek. Dan tak lama mereka pun pergi. Diceritakan sang kakek ini pergi bolak-balik ke daratan untuk membeli segala keperluan hidup. Dan pada tiap malamnya, sang gadis selalu dimandikan oleh sang kakek tersebut tanpa sehelai benang pun, dan si kakek selalu mengelus-elus lembut kulit putih sang gadis. Setelah selesai memandikan, sang kakek keluar kapal dan memainkan alat musiknya. Lalu kakek itu kembali ke kamar untuk mengukur badan si gadis. Dan kemudian si kakek menyilang kalender sampai hari pernikahan tiba. Pada pagi harinya si gadis memainkan alat musiknya. Dan ia selalu menghabiskan hari-harinya di atas kapal. Pada siang harinya seperti biasa sang gadis menyambut kedatangan kakek dan beberapa pemancing ke kapalnya. Tak lupa juga si kakek membawa kebutuhan sehari-hari. Di sini si kakek membuka sebuah lemari dan menaruh sepatu pengantin. Sementara dua pemuda yang melihat kemolekan sang gadis, kemudian mereka memanggil sang gadis itu. Dan mereka seperti memasukkan sesuatu ke belahan empuk sang gadis. Ia pun kesal dan menampar mereka. Sementara si kakek yang mengetahui hal itu kemudian memanah mereka, dan kemudian si kakek membawa sang gadis pergi. Mendapat perlakuan seperti itu, kedua pemancing ini kembali berulah. Mereka kemudian mengikat sang kakek di kapal dan mencari keberadaan si gadis. Namun sampailah si gadis mendapatkan busur panah dan memanah kaki mereka berdua, Wak. Keesokan harinya si kakek membawa lagi beberapa pemancing. Di antara mereka ada satu orang pemuda yang sangat tampan. Si gadis nampak jatuh hati kepadanya. Hal itu terlihat dari cara menatapnya. Lalu si gadis menghampiri si pria tampan itu dan meminjam headphone miliknya. Melihat hal tersebut si kakek cemburu dan mendatangi mereka hingga membawa si gadis masuk ke dalam kapal. Kebetulan para pemancing itu bermalam di kapal. Pada malam harinya si pria tampan mengintip dari jendela dan melihat si gadis sedang dimandikan dan dielus-elus oleh sang kakek. Kemudian pada pagi harinya, ayah dari pemuda itu menghampiri sang kakek untuk meminta diramal. Ritual ramalan kembali dimulai. Sepertinya kali ini ramalan cukup memuaskan terlihat dari raut wajah mereka. Lalu mereka pun bergegas pulang. Namun sebelum pulang si pemuda tampan memberikan alat musiknya kepada si gadis. Pada sore hari sang kakek kembali ke kapal. Namun kali ini si gadis nampak tak menyambutnya. Ia sedang mendengarkan alat musik yang diberikan pemuda tampan. Hingga sang kakek kesal dan membanting alat itu lalu pergi masuk ke dalam kamar. Di kamar ia memasukkan sepasang baju pengantin ke dalam lemari. Si gadis hanya diam dan mengintip dari jendela kapal. Pada malam harinya kembali sang kakek memandikan sang gadis. Dan kali ini tak seperti biasanya. Wajah sang gadis menunjukkan ketidaknyamanannya. Pada esoknya si kakek pergi ke daratan. Gadis itu diam-diam membuka lemari dan memakai baju pengantin tersebut. Sepulang sang kakek, ia langsung menghampiri sang gadis dan memakaikan sebuah kalung kepadanya. Namun tiba-tiba gadis itu marah dan melepas kalungnya.
Karena saking kesalnya, pada malam hari si kakek mencoret beberapa tanggal dan mempercepat hari pernikahan. Dan kagetnya dia saat sang kakek terbangun, ia tak mendapati gadis itu di kamar. Setelah dicari, ternyata si gadis itu bermain ayunan di kapal. Si kakek nampak mulai gelisah akan hal itu. Pada hari berikutnya, si gadis kembali ceria setelah melihat si pemuda tampan kembali berkunjung ke kapalnya. Dan kali ini terlihat sang kakek membawa 2 ekor ayam ke kapal. Dan ketika si gadis sedang kebelet eok, tiba-tiba ia menurunkan segitiga bermudanya di pinggiran kapal. Namun ternyata si pemuda tampan melihat kejadian itu. Kemudian kedekatan pemuda dan sang gadis makin terlihat. Dan dari awal film, si gadis tak pernah berbicara ke siapapun kecuali dengan menunjukkan ekspresi wajah saja. Hal itu membuat si kakek kembali memanah ke arah mereka. Si gadis yang kesal dengan sang kakek kemudian mengambil dan mematahkan anak panah di hadapan si kakek. Pada malam harinya, kembali sang kakek mempercepat hari pernikahan itu. Saat tengah malam, sang gadis keluar dari kamarnya dan diam-diam ia nyusul ke kamar pemuda tampan. Ia masuk ke dalam selimut dan saat lagi asik berduaan, tiba-tiba kakek Sugiono datang. Hingga akhirnya membawa pria tampan pergi meninggalkan kapalnya. Dan si pemuda tampan mulai memperingati si kakek dengan kelakuan buruknya. Karena makin kesal, si kakek mulai merobek beberapa lembar kalendernya hingga tersisa bulan pernikahannya saja. Esok harinya si kakek kembali memanah ke semua pemancing dan mengusir mereka. Si gadis yang juga sangat marah berusaha melarikan diri dengan perahu, namun sang kakek menghalanginya. Dan kemudian si kakek berniat merubah kasurnya yang awalnya tingkat diubah menjadi satu kasur saja, Wak. Sepertinya si kakek udah gak tahan pengen bobo bareng dengan si gadis. Malam harinya badai besar datang, Wak. Dan si kakek Sugiono bisa memeluk si gadis muda pujaannya. Di pagi hari, si pemuda tampan datang dan membawa sebuah kertas mengenai si gadis yang hilang dahulu. Si kakek tak terima dan membuang kertas itu. Si kakek yang marah berusaha menghabisi pria muda dan memanahnya. Namun niatnya digagalkan karena dihalangi oleh si gadis cantik. Kemudian si kakek yang galau malah memukul mesin kapal dengan palu. Namun palu itu malah mengenai kepalanya sendiri dan membuatnya terluka. Lalu entah kenapa dilakukan sebuah ritual ramalan. Dan hasilnya kali ini berpihak pada pemuda tersebut. Pemuda itu berhak membawa pergi si gadis. Mereka berencana pergi pada besok hari. Si kakek ternyata sangat frustasi. Ia membongkar semua isi lemarinya. Pada malam hari si kakek mengikat perahu besar ke perahu kecil. Dan pada pagi harinya si gadis dan pemuda tampan menaiki perahu kecil dan mereka bergegas pergi. Sementara si kakek berada di dalam kamar dan melingkarkan tambang ke lehernya dan mencoba mengakhiri hidupnya. Dan rupanya tali yang di lehernya itu tersambung ke kapal kecil. Semakin kapal itu menjauh, maka semakin erat tali itu menarik leher sang kakek. Kapal kecil tiba-tiba macet dan si gadis menyadari ada sebuah tali. Ia segera memutuskan tali tersebut dan kembali ke kapal besar. Ia menyelamatkan si kakek dari percobaan bunuh dirinya. Kemudian si gadis itu memandikan si kakek. Dan rupanya mereka mempersiapkan untuk upacara pernikahan. Dengan memakai baju pernikahan, si gadis berniat membalas semua jasa kebaikan si kakek tua dengan bersedia dinikahi. Pernikahan dilakukan di atas kapal dan disaksikan oleh si pemuda tampan. Setelah upacara selesai, mereka berdua pergi dengan perahu kecil dan mengarah ke tengah lautan. Sementara si pemuda menunggu di kapal besar. Di tengah lautan, si kakek tua membuka satu persatu baju si gadis cantik. Sepertinya si kakek tua ini pengen segera membobol gawang gadis imutnya, Wak. Si kakek mengecelup pipi istrinya dan lanjut memainkan alat musiknya lagi. Mendengar alunan musik itu, si gadis menjadi tertidur. Ketika si gadis terlelap, tiba-tiba kakek mengarahkan panahnya ke si gadis. Diarahkan ke langit, Wak. Keanehannya makin membuat gua gagal paham. Karena selesai memanah, si kakek melompat ke laut dan seketika menghilang. Sementara kapal si gadis mengarah ke kapal besar. Dan di sana si gadis merasakan geli-geli enak sambil bermimpi. Lalu tiba-tiba
Panah dari langit mendarat tepat di dekat apam embem miliknya, hingga bercak darah suci si gadis keluar. Setelah itu sang gadis pun tersadar dan si pemuda bergegas mengajaknya pergi. Mereka menaiki perahu kecil dan kapal besar tempat gadis itu tinggal perlahan tenggelam ke dasar lautan. Dan film pun tamat. Itulah tadi alur filmnya, dan makasih udah denger sampai akhir cerita filmnya. Buat semua yang mau request film silahkan tulis aja di kolom komentar. Waktunya udah di Dewa. Sekian gua Prada. See you in the next video and bye bye.